Setelah melalui ujian kesabaran dan ketawakalan yang panjang, bahkan Yang Mulia Pengarsyabah Sepuh pernah tidak makan berhari-hari. Karena di pesantren Yang Mulia Syekh Tolha sedang banyak tamu, dan Yang Mulia Pengarsyabah Sepuh tidak berani untuk meminta ke dapur. Maka pada akhirnya, di suatu malam yang sepi, ketika hampir semua orang sudah tertidur, Yang Mulia Syekh Tolha radhiyallahu berkenan memberikan talqin dzikir kepada Yang Mulia Pengarsyabah Sepuh. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Berkehendak, maka pada saat talqin dzikir dilaksanakan, Yang Mulia Syekh Tolha melihat cahaya yang memancar dari dirinya ke arah Yang Mulia Pengarsyabah Sepuh. Oleh karena itu, beliau berpesan bahwa kelak di kemudian hari Yang Mulia Pengarsyabah Sepuhlah yang akan meneruskan silsilah kemursyidan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yang Mulia Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad atau yang biasa dipanggil Pengarsyabah Sepuh. Beliau lahir pada tahun 1836 di Kampung Cicalung, Kecamatan Tarikolot, Kabupaten Sumedang, yang sekarang menjadi Kampung Cicalung, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Pager Ageng, Kabupaten Tasikmalaya. Beliau lahir dari pasangan Raden Nurapraja atau Eyang Upas atau Nur Muhammad dengan Ibu Emma. Beliau dibesarkan oleh uanya yang dikenal sebagai Kiai Jangkung. Sejak kecil, beliau sudah gemar mengaji dan pesantren dan juga membantu orang tua dan keluarganya, serta suka memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Setelah menyelesaikan pendidikan agama dalam bidang akidah, fikih, dan lain sebagainya di tempat orang tuanya, dilanjutkan ke pesantren di tempat lainnya. Kemudian mendharma baktikan ilmunya di tengah-tengah masyarakat dengan mendirikan pengajian di daerahnya dan juga mendirikan pengajian di daerah Tundagan, Tasikmalaya. Lalu beliau kemudian menunaikan ibadah haji yang pertama. Sebelum berangkat ke Cirebon, Yang Mulia Pengarsyabah Sepuh bersama-sama dengan teman dekatnya sering berziarah ke Pamijahan, kurang lebih jaraknya 50 km ke arah selatan dari kota Tasikmalaya. Di tempat itu dimakamkan seorang waliullah dan mursyid thariqah yang terkenal pada abad ke-18 yang bernama Yang Mulia Syekh Abdul Mohi. Pada suatu malam ketika sedang berada di Pamijahan, untuk kesekian kalinya, Yang Mulia Pengarsyabah Sepuh mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpinya. Dalam mimpinya itu beliau diberitahu bahwa di Cirebon ada seorang ulama yang akan menjadi guru mursyidnya. Bahkan dalam mimpinya juga tampil seraut wajah dari seorang yang tidak dikenal sebelumnya. Beliau seorang laki-laki yang tampan dan masih muda. Selang beberapa waktu setelah beliau mendapatkan petunjuk gaib di Pamijahan, beliau ditemani sahabatnya yaitu Kiai Madraji yang berasal dari Garut untuk berangkat ke Cirebon mencari sosok guru mursyid yang dimaksud dalam petunjuk gaib itu. Dan beliau juga mohon izin dan doa restu kepada orang tuanya untuk pergi berguru ke pesantren Cirebon. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya beliau bertemu dengan sosok orang yang ada dalam mimpinya itu. Beliau adalah Yang Mulia Syekh Tolha, seorang ulama thariqah yang merupakan mursyid silsilah ke-35 dari Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah saat itu, yang meneruskan kemursyidan dari gurunya yaitu Yang Mulia Syekh Ahmad Khotib Sambas Ibnu Abdul Ghaffar radhiyallahu. Beliau adalah Syekh Mursyid silsilah ke-34 yang menetap di Mekah Al-Mukarramah. Silsilah dari Yang Mulia Syekh Sambas ini terus bersambung hingga kepada Yang Mulia Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Zailani Qaddasallahu Sirahun Nurani, terus sampai kepada Yang Mulia Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut riwayat, Yang Mulia Syekh Tolha ini merupakan keturunan Pangeran Trusmi Cirebon dan putra Yang Mulia Sunan Gunung Jati radhiyallahu, salah seorang wali Songo. Untuk menjadi muridnya Yang Mulia Syekh Tolha saat itu tidaklah mudah.
Di samping keberadaan pesantrennya cukup jauh dari Cirebon, juga perhubungan sangat sulit karena belum ada jalan seperti sekarang ini dan hampir mustahil untuk mendapatkan kendaraan, bahkan hanya berupa seekor kuda sekalipun. Setelah melalui ujian kesabaran dan ketawakalan yang panjang, bahkan Yang Mulia Pengarsyabah Sepuh pernah tidak makan berhari-hari karena di pesantren Yang Mulia Syetolha sedang banyak tamu dan Yang Mulia Pengarsyabah Sepuh tidak berani untuk meminta ke dapur. Maka pada akhirnya di suatu malam yang sepi, ketika hampir semua orang sudah tertidur, Yang Mulia Syetolha radhiyallahu berkenan memberikan talqin dzikir kepada Yang Mulia Pengarsyabah Sepuh. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Berkehendak, maka pada saat talqin dzikir dilaksanakan, Yang Mulia Syetolha melihat cahaya yang memancar dari dirinya ke arah Yang Mulia Pengarsyabah Sepuh. Oleh karena itu, beliau berpesan bahwa kelak di kemudian hari Yang Mulia Pengarsyabah Sepuhlah yang akan meneruskan silsilah kemursyidan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Apabila telah sampai waktunya kelak Yang Mulia Syetolha radhiyallahu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari sejak itulah Yang Mulia Pengarsyabah Sepuh resmi menjadi muridnya Yang Mulia Syetolha. Walaupun Yang Mulia Pengarsyabah Sepuh telah menjadi pimpinan dan mengasuh sebuah pengajian pada tahun 1890 di Tundagan, Tasikmalaya, beliau masih terus belajar dan mendalami ilmu Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah kepada Mama Guru Agung Yang Mulia Syetolha bin Tolabuddin di daerah Trusmi dan Kalisapu, Cirebon. Setelah sekian lama pulang pergi jalan kaki antara Tasikmalaya Cirebon untuk memperdalam ilmu Thariqah, akhirnya beliau memperoleh kepercayaan dan diangkat menjadi wakil talqin oleh Yang Mulia Syekh Tolha Kalisapu, Cirebon. Meskipun Yang Mulia Pengarsyabah Sepuh menetap di Suryalaya, namun beliau seringkali berkunjung ke Kalisapu, Cirebon menemui guru mursyidnya. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, Yang Mulia Pengarsyabah Sepuh dengan diiringi oleh muridnya yang setia, salah satunya yaitu Kiai Paki, sering berkunjung ke Cirebon menemui Yang Mulia Syetolha dengan berjalan kaki sambil membawa beberapa ekor kambing untuk membantu acara manakib di tempat gurunya. Karena situasi dan kondisi di daerah Tundagan kurang menguntungkan dalam penyebaran Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, beliau beserta keluarganya pindah ke Ranca Meong, Gede Bage, dan tinggal di rumah Haji Tirta untuk sementara. Selanjutnya Yang Mulia Pengarsyabah Sepuh pindah ke kampung Cisero yang sekarang disebut Cisirna. Jaraknya kurang lebih 2,5 km dari Dusun Godebag dan tinggal di rumah ayahnya. Pada tahun 1904, dari Cicero Yang Mulia Pengarsyabah Sepuh beserta keluarganya pindah lagi ke Dusun Godebag. Sampai pada saatnya beliau mendirikan Pondok Pesantren Suryalaya pada tahun 1905 atas izin dan doa restunya Yang Mulia Syetolha, dan selanjutnya Yang Mulia Pengarsyabah Sepuh menetap di Pondok Pesantren Suryalaya. Sekitar tahun 1908, dalam usia 72 tahun, Yang Mulia Pengarsyabah Sepuh diangkat secara resmi dan mendapatkan hirqah sebagai guru mursyid dan pemimpin pengamal Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah oleh Yang Mulia Syetolha. Dan beliau juga memperoleh bimbingan ilmu Thariqah dan bertabaruk kepada Yang Mulia Syekh Khalil Bangkalan Madura, bahkan memperoleh ijazah khusus sholawat Bani Hasyim. Perkembangan Pondok Pesantren Suryalaya semakin pesat dan maju. Membaiknya situasi keamanan pasca pemberontakan DITI membuat masyarakat yang ingin belajar Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah semakin banyak, dan mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia. Dari tahun ke tahun, Pondok Pesantren Suryalaya semakin berkembang, apalagi setelah kemursyidan TKN Pondok Pesantren Suryalaya dilanjutkan oleh Yang Mulia Pengarsyabah Anom. Pondok Pesantren Suryalaya dan ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya semakin dikenal di seluruh pelosok Indonesia, bahkan sampai ke negara Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam,
dan Thailand menyusul Australia, negara-negara Eropa dan Amerika. Pada tahun 1950, Yang Mulia Pengarsyabah Sepuh hijrah dan bermukim di Gang Jaksa nomor 13 Bandung. Sekembalinya dari Bandung, beliau bermukim di rumah Haji Sobari, Jalan Cihideng nomor 39 Tasikmalaya dari tahun 1950 sampai 1956. Setelah menjalani masa yang cukup panjang, Yang Mulia Pengarsyabah Sepuh menjadi guru mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Sudialaya dengan segala keberhasilan yang dicapainya melalui perjuangan yang tidak ringan. Beliau dipanggil Al-Khaliq kembali ke rahmatullah pada tanggal 25 Januari 1956 dalam usia 120 tahun di rumahnya Haji Sobari Tasikmalaya. Beliau meninggalkan sebuah lembaga Pondok Pesantren Sudialaya yang sangat berharga bagi kita dan juga untuk pembinaan umat manusia agar senantiasa dapat melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta beliau mewariskan sebuah wasiat berupa tanbih. Tanbih yang sampai sekarang dijadikan pedoman bagi seluruh ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Sudialaya dalam hidup dan kehidupannya. Itulah kisah singkat dari perjalanan Yang Mulia Pengarsyabah Sepuh dalam mencari mursyid dan sampai menjadi mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Sudialaya.